Dulu saya di TNI AU, memang korps saya teknik senjata memang. Ngurusin senjata sama amunisi gitu. Dari senjata itu senjata kaliber kecil sampai kaliber besar. Amunisi juga ya dari bom, rudal dan sebagainya. Cuman saya ada satu video Pak, boleh di setel nggak satu video? Ini video ini cukup menggelitik saya gitu ya. Nah, oh ya. Pertanyaan saya gini, itu kan rakyat sipil, gitu ya. Yang salah satunya yang pakai baju loreng itu bukan tentara, tapi rakyat sipil, dan dia salah satu korban klaim dari kepala desanya. Walaupun kepala desanya bilang kita bukan pemulung loh. Apalagi ini rakyat sipil ya. Saya nggak tahu ya namanya rakyat sipil ini mungkin anggaplah tadi ada pernyataan bahwa mereka itu bukan pemulung ya. Ini kejadian saya waktu di Skadron Tempur juga di Pandanwangi waktu itu. Saya di Malang waktu itu dinas di Skadron Tempur. Dan saya sering ikut pesawat tempur itu ketika latihan nembak. Nah, di sana di Pandanwangi itu ada tempat latihan nembak pesawat tempur. Ketika kita mau turun nembak di bawah itu sudah ada rakyat sipil yang nungguin di bawah itu. Untuk nungguin amunisi yang ini, maksudnya kan peluru itu nembak, selongsongnya jatuh, selongsong itu kuningan. Mereka kumpul, oh iya mahal ya. Jadi kejadian kemarin itu sebenarnya salah siapa Pak? Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Baju saya kali ini warna hijau nih. Khas kesatuan atau tentara. Kenapa? Karena hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Purnawirawan TNI sekaligus pengusaha. Kita sapa saja narasumber kita hari ini, Pak Prama Usman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas Ade sehat? Sehat, alhamdulillah gitu ya. Lagi agak sedih saya Pak. Kemarin yang 13 korban pemusnahan itu. Nanti kita bahas sedikit ya Pak ya. Iya boleh. Ya kebetulan juga satu di antara korban itu satu angkatan sama saya. Ah gitu. Betul. Namanya Kolonel CPL Antonius gitu. Jadi ya kita turut berduka cita lah atas gugurnya mereka. Ya, oke. Kita bahas nanti Pak itu. Ya, tapi saya akan mulai dari Tentara Nasional Indonesia gitu ya. Saya melihat satu mungkin riset atau pemeringkat ya di berita bahwa Indonesia itu kekuatan tentaranya, boleh dibilang gitu, itu urutan ke-13 dari 145 negara. Nah, mungkin kita bisa lihat ya beritanya di sini, di mana diukurnya kalau yang dimasukkan di berita itu dari jumlah tentara, jumlah alutsista, seperti itukah? Sebetulnya kalau power index yang mereka ini kriterianya banyak sekali gitu ya. Mungkin sampai 60 lebih gitu kan. Di antaranya tadi yang disebutkan sama Mas Ade ya. Tapi di sisi lain juga ada namanya kekuatan logistik. Kekuatan logistik itu kita banyak sekali di Indonesia itu bandara, pelabuhan dan lain sebagainya itu termasuk yang dihitung. Walaupun bandara dan pelabuhan bukan untuk militer itu dihitung? Dihitung, betul. Selain itu juga ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu ya minyak, gas dan lain sebagainya itu juga merupakan indeks power index yang dinilai seperti itu. Ya? Terus ada juga ya anggaran pemerintah. Ya kebetulan kemarin-kemarin kan anggaran Kementerian Pertahanan kan cukup tinggi ya. Sehingga itu mungkin yang menaikkan peringkat kita sampai urutan 13. Nah, yang paling penting lagi kita punya namanya industri pertahanan. Itu kemandirian suatu bangsa. Kalau misalkan kita mempunyai industri yang menunjang pertahanan, ya itulah semakin tinggilah kita gitu. Nah, jadi termasuk Pindad ya? Termasuk Pindad. Tapi tidak hanya Pindad ya? PTDI, PT PAL, banyak gitu. lagi. Pokoknya yang mendukung itu dihitung ya? Betul. Oh, pantasan tinggi ya? Ya, betul. Rankingnya ke-13. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah itu menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya Pak? Iya betul. Betul ya, memang itu dihitung karena itu menunjukkan. Betul. Itu ibaratnya real kalau menurut saya gitu. Karena yang dihitung itu memang sumber-sumber yang memang apalagi kondisi kekuatan demografis ya yang cukup luas. Nah itu juga jadi pertimbangan suatu kekuatan pertahanan nasional. Jadi kita patut berbangga sebetulnya ya.
Harus dengan bangga. hal itu ya. Harus bangga. Oke, luar biasa. Oke, di salah satu indikator untuk penilaiannya itu ada jumlah persenjataan atau alutsista. Betul. Nah, ada gambaran tuh di matra darat, udara, air itu sedemikian banyak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah itu menentukan kekuatan, atau mungkin dari sebagian besar yang dimiliki itu sudah kalau ada barang itu namanya expired gitu. Seperti itu. Tidak juga. Jadi kalau misalkan jumlah juga masuk suatu kategori ya. Tapi kalau misalkan kecanggihan tadi yang Mas Adi juga tanyakan, itu juga ya ibaratnya yang membuat nilai kita semakin naik. Oh, berarti jadi, canggih memang? Memang canggih. Oh, canggih. Ya, Okay. Misalkan kita punya di Angkatan Darat ya, kita tank itu punya Leopard, Scorpion gitu kan. Yang teknologinya ya cukup canggih gitu itunya. Kemudian kita juga punya kendaraan-kendaraan tempur lah ya, ibaratnya yang untuk armor personal carriage atau APC dan lain sebagainya. Itu ada yang buatan Indonesia, ada yang buatan luar, dan itu dilengkapi juga dengan banyak sistem yang canggih. Misalnya namanya RCWS. RCWS itu Remote Control Weapon System. Sehingga kalau misalkan nembak itu kita tidak perlu lagi manual harus dibidik. Oh gitu. Tapi udah by komputer, sensor ya dia. Dia pakai sensor dan lain sebagainya. Okay. Bahkan ketika malam pun kita pakai thermal itu bisa mendetek itu. Gitu. Okay. Kemudian kita lihat juga di Angkatan Laut. Angkatan Laut kita ada namanya fregat atau ada corvette dan lain sebagainya, itu sudah dilengkapi dengan radar, rudal dan lain sebagainya, bahkan anti rudal dan lain sebagainya. Itu ya ibaratnya kita sudah canggih sebetulnya. Sudah canggih ya. Apalagi Angkatan Udara ya. Lebih canggih lagi gitu kan. Pesawat-pesawat yang ada sekarang, kemudian yang akan dipesan pun itu lumayan canggih lah kalau menurut saya gitu kan. Kayak Rafale, terus F-15 IX dan lain sebagainya, KFX juga, KF-21 itu lumayan canggih lah kalau menurut saya. Dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak ya? Jumlahnya banyak. Iya, termasuk jumlah tentara juga kita tuh banyak ya. Dan tidak hanya prajurit aktif ya, tapi kalau nggak salah ada prajurit cadangan, apa lagi tuh? Komponen cadangan. Komponen cadangan. Komponen cadangan itu ya seperti saya, purnawirawan. Oh, itu termasuk ya? Termasuk. Oh, Oke. Polisi itu termasuk? Polisi fungsinya tidak? lain ya. Fungsinya lain. Tapi bisa difungsikan lah. Bisa difungsikan. Ormas yang pakai seragam? Bisa masuk juga. Oh gitu. Oh, kalau butuh untuk perang mereka bisa kan ya? Betul. Kita buat benteng pertahanan. Buat benteng pertahanan. Oke. Biasanya tentara dulu dimaksimalkan atau bisa ormas duluan di depan, Pak? Enggak, tentara duluan. Tentara. Enggak boleh ormas dulu di depan. Jangan, enggak boleh. Ini apa maksudnya? Ibaratnya itu kan bisa mensupport di hal yang lain ya. Hal yang mungkin dalam ibaratnya bukan bertempurnya, tapi kan mensupport hal yang lain itu ya. Misalkan dalam bidang kesehatan, logistik dan lain sebagainya yang menyupport dari pertahanan. Iya, kalau tentara misalkan ya sedang berperang pun kan mereka bisa untuk menjaga keamanan lingkungannya gitu ya di dalam dan sebagainya ya. Saya kenal dulu tuh waktu sekolah tuh apa istilahnya, Hankamrata kalau nggak salah ya. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Oh, termasuk komponen-komponen itu masuk di kekuatan kita ya. Hansip, bahkan security sendiri ya bisa jadi komponen cadangan gitu ya? Karena kan sudah terlatih. Sudah terlatih ya, makanya ada sertifikat Satpam segala macam itu termasuk. Oh, luar biasa. Nih tahu banget mengenai persenjataan tadi, memang bisnisnya seputar itu selepas purna tugas dari TNI. Dulu saya di TNI AU, memang korps saya teknik senjata memang. Ngurusin senjata sama amunisi gitu. Dari senjata itu senjata kaliber kecil sampai kaliber besar. Amunisi juga ya dari bom, rudal dan sebagainya. Oh, sampai seperti itu? Ya, sampai segitunya. Oke. Akhirnya setelah purna tugas bisnisnya di area itu juga. Ya, berarti tetap mengabdi ke negara tapi melalui jalur lain gitu ya? Itulah. Oke. Tepatnya apa? Jual beli rudal? Kapal selam ini kok jadi Palembang. Kapal selam atau apa? Maintain atau apa? Kalau jadi rekanan dari Pedor TNI ya saya kebanyakan sih memang satu pengadaan barang. Pengadaan barang. Yang terakhir saya
untuk maintenance. Maintenance ya. Oke. Termasuk maintenance tadi rudal, amunisi segala macam seperti itu. Iya, tester rudal, kemudian radar juga bisa kita punya kemampuan itu, atau perbaikan sistem senjata kan. Jadi sistem senjata ini ya yang tadi saya sebutkan, sistem senjata ini mungkin semua teknologi senjata sama. Tapi sistem ini ibaratnya semakin canggih itu semakin sulit kan. Oh iya kan harus mengikuti juga SDM knowledge-nya ya. Karena kalau udah masuk dari manual ke digital itu kan analog ke digital itu kan beda ya handle-nya ya. Beda banget. Ya. Pencet tombol salah. Betul. Salah motong kabel juga bisa bahaya ya. Kalau manual kan ada tuas dan sebagainya itu berbeda pasti knowledge-nya. Betul. Apalagi sekarang sudah mulai zaman AI. Nah itu juga jadi udah ada yang persenjataan dengan teknologi AI itu sudah ada. Sepertinya di Indonesia belum. Oh di Indonesia belum. Tapi di luar udah ada ya Pak Pramaya. Oh oke. Luar biasa drone-nya tanpa awak kayak gitu betul, ya. Oh oke. Ini kayaknya cocok banget kalau saya tanya mengenai isu yang beredar sekarang nih ya. Berita ya. Kita spill di depan bahwa salah satu angkatannya ya yang menjadi korban dari insiden ketika dilakukan pemusnahan gitu ya. Amunisi ya kalau nggak salah. Amunisi yang expired. Nah pertanyaan saya memang ada expirednya tadi Pak? Oh amunisi ada, expirednya ada. Amunisi aja atau peralatan juga? Peralatan juga ada. Oh ada gitu. Ada. Kalau misalkan jadi gini, bukan hanya expired, tapi di situ disebutkan tidak layak. Oh tidak layak. Ya tidak layak itu kalau misalkan senjata tidak layak, rusak berat, itu wajib didemolisi atau dihancurkan. Jadi fungsinya dihancurkan biar dia tidak berfungsi seperti aslinya. Kalau yang sudah tidak di-maintain atau tidak bisa diperbaiki lagi ya, itu harus dihancurkan. Betul. Oh, oke. Nah, kalau misalkan amunisi itu banyak jenisnya. Ada peluru, ada bom, ada rudal, granat dan lain sebagainya. Dia ada expire-nya. Yang kedua mungkin tidak layak secara laboratoris, ibaratnya hasil lab. Misalkan kalau dalam penyimpanan itu tidak sesuai standar, biasanya dia ada reaksi kimia kan, tercium bau yang nggak enak, kemudian berubah warna seperti itu. Nah ini harus diuji lab, apakah masih layak atau tidak. Karena kalau disimpan terus, yang expire sama yang tidak layak ini malah bisa jadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak. Oh gitu. Karena ada bahan kimia juga di dalamnya gitu. Betul. Reaksi gitu ya. Nah yang kejadian kemarin itu memang tugas mereka sudah tahu, jadi yang tidak layak, yang expire itu harus dimusnahkan. Memang sudah seperti itu harusnya. Memang secara sudah seperti rutin itu. Ya betul. Secara pengecekan. Jadi kan, mereka ajukan mungkin karena di sana Gupusmo 3 ya ngajukan ke Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Darat ngajukan ke Mabes TNI, Mabes TNI ngajukan ke Kemhan, Kementerian Pertahanan ngajukan ke Menteri Keuangan. Kan ini kan barang inventaris negara ya, kekayaan negara. Jadi harus seizin ini dihapuskan nih dari kekayaan negara, harus seizin Kementerian Keuangan. Iya kan belinya udah tercatat sebagai kekayaan negara, dimusnahkan juga. Apalagi alat yang berbahaya ya kalau sampai ke separatis atau siapa gitu kan, itu harus benar-benar dimonitor, dihitung dimonitor betul. Jadi setelah itu juga turun lagi ke bawah gitu kan, turun lagi ke satuan yang akan melaksanakan itu gitu. Jadi ibaratnya nggak serta-merta mereka menghancurkan seperti itu enggak. Dan itu pasti sudah terjadi puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali ya. Sepanjang memang ada ya kita punya persediaan persenjataan maupun tadi amunisi ya. Cuman saya ada satu video Pak, boleh di setel nggak satu video? Ini video ini cukup menggelitik saya gitu ya. Karena di video ini ya kan Bapak biasa memaintain alat perang segala macam, apalagi ada yang analog, ada yang digital dan sebagainya. Ini ada satu video, nanti kita play footage-nya juga, boleh di-play. Nah. Oh ya. Oke, cukup ya. Oke. Nah, pertanyaan saya gini. Itu kan rakyat sipil. Gitu ya. Yang salah satunya yang pakai baju loreng itu bukan tentara, tapi rakyat sipil, dan dia salah satu korban. Klaim dari kepala desanya. Walaupun kepala desanya bilang kita bukan pemulung loh. Tapi yang saya kritisi gini,
itu amunisi diketok-ketok, dicongkel-congkel. Ngelihat saja saya tuh khawatir, apalagi yang Jadi expired. Gimana sih pandangan Pak Prama nih? Jadi demolisi atau penghancuran itu ada berbagai macam cara, gitu kan. Yang satu mungkin ada di ledakan, yang kemarin kita saksikan juga meledak itu. Ada juga yang seperti tadi, secara mekanik. Jadi itu tadi kalau saya lihat itu jenisnya peluru yang kaliber besar. Jadi baletnya itu dilepas dari selongsongnya, kemudian isiannya itu dibuang, ya. Kemudian jadi maaf ya saya. Boleh silakan. Jadi kalau peluru itu ini baletnya kita lepas, isiannya black powdernya dibuang. Di belakangnya di sini ada namanya primer. Nah primer ini bisa meledakkan kan. Kalau misalkan peluru di apa namanya patuknya itu menghantarkan sini, ini meledaknya tapi tidak terlalu besar, tapi di sini kan ada powdernya. Itu yang bikin besar. Yang ini yang bikin besar, sehingga mendorong namanya balet ini. Ini cuma diketok aja meledak, itu nggak masalah. Oh nggak masalah. Itu sistemnya seperti itu, gitu. Ada yang secara mekanik, ada juga dengan cara lain, misalnya dibakar. Ataupun pakai chemical seperti itu. Berarti tadi cuma pelaksanaannya ini kok sama orang sipil ya itu yang jadi pertanyaan. Oh gitu, itu yang saya ingin saya sampaikan tadi. Gitu. Mungkin ya itu tadi karena orang sipil itu terbiasa dipakai sama ibaratnya digunakan sama TNI AD mungkin dan aman-aman aja selama ini. Betul. Sebenarnya nggak boleh nggak sih Pak kayak gitu? Ya kita kembalikan lagi ke namanya kan tadi saya sampaikan bahwa ketika turun ke bawah, kesatuan yang akan melaksanakan itu dia bikin namanya rencana pelaksanaan kegiatan. Nah kita harus tahu di situ juga sebetulnya apakah melibatkan orang sipil yang memang terlatih dan tidak, itu kita harus lihat di situ. Kebetulan saya nggak tahu, jadi saya nggak mau komentar itu. Harusnya idealnya bukan rakyat sipil ya gitu ya? Iya, pokoknya yang jelas sih yang melaksanakan itu orang-orang yang punya kemampuan. Berarti certified gitu ya? Certified, betul. Oh gitu. Jadi kalau tim Pak Prama juga waktu mau maintain kan tidak semuanya militer ya? Ya ada PNS juga. Ada PNS juga ya? Yang tapi punya dia kemampuan. Ahli. Iya betul. Tersertifikasi atau diakui gitu ya? Betul. Bukan hanya terbiasa gitu terus ya udah ya yang namanya terbiasa kan. Misalnya ada kode etiknya, ada caranya yang apa yang boleh, ada yang nggak boleh kan teorinya ada harusnya ya. Betul. Boleh praktekkan gitu. Oke, jadi kejadian kemarin itu sebenarnya salah siapa Pak? Saya nggak bisa menyalahin siapa-siapa ya, karena gini, namanya mendemo, apalagi amunisi yang besar nih ya, bom yang kemarin diledakkan itu kan yang pertama, kedua itu sebetulnya sudah meledak dengan sempurna. Nah yang ketiga itu meledak tidak sempurna. Nah, meledak tidak sempurna ini itu sebetulnya biasa. Kita juga pernah ya ibaratnya sering terjadi seperti itu. Dulu saya juga di Skadron Tempur ya. Saya pernah ibaratnya dan pesawat tempur itu ngejatuhin bom dan bom itu tidak meledak. Oh, pernah kayak gitu? Ya seperti itu. Oh, oke. Nah, ketika tim demolisi datang mau meledakkan itu, kan kita tidak tahu itu si bom tiba-tiba meledak. Nah, sama ketika demolisi juga, kita tidak tahu itu tuh sudah meledak semua atau enggak. Nah, cuma kalau misalkan kan kita tidak tahu juga ya. Saya di Angkatan Darat itu apakah ada prosedurnya itu berapa orang yang harus ke sana meninjau gitu kan. Tapi kalau saya lihat memang mereka tidak dilengkapi dengan perlengkapan EOD yang memadai. Oh, kalau mungkin bahasa awamnya atau orang awam melihat itu seperti gegana, kalau itu nggak ada ya kayak gitu. Betul. Jadi peralatan EOD ini, EOD itu explosive ordnance disposal, pemusnah bahan peledak. Itu perlengkapannya banyak sekali. Termasuk ada namanya ROV atau misalkan kendaraan remote. Remote yang datang ke tempat itu melihat, memastikan bahwa itu sudah meledak semua atau belum, gitu kan. Kalau di penanggulangan terorisme, mobil itu kalau misalkan ada bom nih gitu yang ibaratnya akan menghancurkan di sekitarnya, yaitu mobil itu meluncur duluan gitu kan. Dilihat apakah itu benar
bom yang ya ibaratnya yang akan meledak dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga sama. Itu tim itu tidak dilengkapi dengan itu gitu. Ya harusnya sih kalau menurut saya ya untuk memperkecil resiko itu seharusnya ada gitu. Iya, walaupun selama ini mungkin baik-baik saja kan kita tidak tahu tadi. Iya, buktinya itu. yang diturunkan dari pesawat aja tadi tidak meledak bisa jadi itu, ya. Itu masih mending ibaratnya kalau yang kejadian kemarin itu masih kelihatan lah kalau misalnya menurut saya sih kan memang dia dikondisikan ledakannya itu daya hancurnya itu tidak kemana-mana lah, cuma ada di situ gitu. Otomatis kalau misalkan dikirim ya yang saya sebutkan tadi biasanya kendaraan yang bisa melihat itu mungkin drone lah atau yang drone yang diterbangkan ke sana ngelihat memastikan bahwa itu belum sempurna ledakannya itu mungkin bisa menghindari kejadian itu. Karena secara kasat mata harusnya juga terlihat ya Pak ya. Betul. Kenapa ada kendaraan tadi Yodi ya yang dikirimkan juga untuk mengecek dulu ya. Gitu. Iya betul. Dan tidak sembarangan kendaraan juga ya. Iya ya betul. Kalau mobil ngelihat juga hancur juga gitu ya. Mobil juga khusus betulnya ada. Mobil khusus EOD ada gitu yang dia anti blasting lah ibaratnya anti kalau misalkan bom meledak dia hanya kena blastnya aja masih kuat lah. Masih kuat ya. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya kan orang mungkin SOP-nya harus ditinjau, mungkin SOP-nya benar gitu. Iya betul. Tahapan persetujuannya benar, tapi kan di lapangan kadang-kadang ya tadi pelaksananya ya udah pelaksananya ditunjuknya siapa aman lah dan udah biasa dan sebagainya akhirnya tidak konsisten mungkin ya di lapangan bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi konsisten apalagi ini rakyat sipil ya. Saya nggak tahu ya namanya rakyat sipil ini mungkin anggaplah tadi ada pernyataan bahwa mereka itu bukan pemulung ya. Bukan pemulung tapi memang ibaratnya dipergunakan sama tim itu untuk membantu mereka gitu. Katakanlah dibayar gitu ya. Iya katanya dibayar lah seperti itu. Bukan untuk dikasih ininya karena pemulung misalnya. Bukan gitu kan. Karena beda sama pemulung ya. Ini kejadian saya waktu di Skadron Tempur juga di Pandanwangi waktu itu. Saya di Malang waktu itu dinas di Skadron Tempur. Dan saya sering ikut pesawat tempur itu ketika latihan nembak. Nah, kan di sana di Pandanwangi itu ada tempat latihan nembak pesawat tempur. Ketika kita mau turun nembak di bawah itu sudah ada rakyat sipil yang nungguin di bawah itu. Untuk nungguin amunisi yang ini maksudnya kan peluru itu nembak, selongsongnya jatuh. Selongsong itu kuningan. Mereka kumpul. Oh iya mahal ya. Jatuh gitu ke bawah mereka ambilin gitu. Memang terjadi seperti itu memang terjadi seperti di latihan itu. Pun gitu. Nah, di latihan pun seperti itu. Nah, mereka yang kejadian ini kalau menurut saya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi bukan orang-orang sekitar yang rumun karena ingin mengambil selongsongnya atau apa terus mereka bukan itu ya. Bukan. Mungkin yang diminta karena sudah terbiasa dan mereka berani melakukannya gitu ya. Dan tadi yang diketok-ketok itu memang ada yang secara mekanik seperti itu pemusnahannya. Ada. Jadi kalau banyak ini netizen nih yang di video-video itu komen bahwa itu caranya salah ketok nanti ini kok diketok-ketok bukannya harusnya dijauhin baru diledakkan kan tidak semua harus diledakkan gitu ya. Tidak semua harus diledakkan. Gitu. Lagian kita ini ibaratnya selongsongnya ini ya kita pisahkan ibaratnya seperti petasan kali ya Pak ya. Iya, kalau dalamnya di ini ya udah nggak bisa apa-apa ini juga. Black powdernya itu dibakar. Gitu. Jadi itu kita bersimpati ya ke keluarga dan ke korban yang 13 termasuk ada dari TNI juga. Cuman ya mungkin perlu direview tidak hanya prosedur tapi juga sampai pelaksanaannya ya. Betul. Karena itu hal satu nyawa manusia aja itu kan berharga banget ya. Iya betul. Apalagi ini hal yang harusnya tidak terjadi. Betul. Karena ya prosedurnya jelas dan ada EOD segala macam gitu untuk mengecek udah musnah atau enggak, jangan sampai nanti ini terjadi lagi gitu ya. Iya betul. Ya, jadi kedepannya mungkin ini jadi bahan masukan lah kalau menurut saya ya. Jadi kebanyakan sih peralatan EOD itu sangat mahal. Jadi mereka itu ibaratnya ke pasukan khusus saja gitu, kayak Denjaka, Kopassus, di Paskas juga tim Denbravo gitu. Kalau di polisi Brimo Gegana tim Gegana seperti itu. Tapi untuk satuan-satuan seperti ini yang melakukan tapi tidak dilengkapi ini seperti itu. Gitu kan. Kan karena personilnya juga kan perlu APD yang
memadai ya kan, alat pelindung diri dan peralatan yang lain juga yang tadi saya sebutkan, ROV ataupun IOD robot dan lain sebagainya itu perlu lah. Karena kalau misalkan seperti tadi tidak meledak sempurna, si robot ini itu punya distraction khusus untuk meledakan itu. Oh gitu. Memang ada. Kita punya itu teknologinya. Indonesia punya ada. Oke. Punya. Tapi cuma tidak ya itu dimiliki semua kesatuan. Enggak punya. Itu di satuan khusus gitu, di Kopassus, di tim Gegana itu punya. Iya, apalagi kemarin kalau nggak salah kejadian di Kodim ya. Di Gupusmu ya sebetulnya ya. Gudang Pusat Amunisinya Angkatan Darat. Harusnya punya alat yang seperti itu. Nah, saya kurang tahu juga itu kalau misalkan punya dan tidaknya. Tapi kalau menurut saya sih sebetulnya bisa dikembangkan lah kalau menurut saya. Kalau ini pikiran saya sendiri ya, pribadi ya. Kita bisa mengembangkan segala sesuatu, berinovasi lah. Mungkin kita bisa drone itu banyak bisa digunakan juga untuk melihat gitu. Kalau menurut saya juga kan kita punya namanya Inhan, Pindad itu sudah mengembangkan itu. Oh, sudah mengembangkan itu. Mengembangkan itu. Cuma mungkin belum dibeli atau gimana, saya kurang tahu juga gitu. Padahal itulah ya ibaratnya hal yang seperti itu tuh ya, kalau misalkan memang produk dalam negeri itu memang bagus ya kenapa enggak gitu. Iya karena yang kemarin yang gencar ditonjolkan itu apa kendaraan apa, Maung ya kalau nggak salah ya. Iya, nah, itu betul. Kan wah gencar, padahal kan yang lainnya pun ada. Dan ada ya. Ada. Gitu. Ya itu mencegah kejadian serupa terjadi itu kan harusnya lebih ini ya, lebih dikedepankan tuh produk dalam negeri kalau memang produk impor mahal banget gitu. Betul. Jadi memaksimalkan lah industri dalam negeri untuk pengadaan hal-hal yang seperti itulah. Nah, di luar kecintaan kita dan kebanggaan kita karena TNI posisinya ke-13 dari 145 negara nih. Dilihat dari militernya kurang lebih seperti itu. Walaupun kemarin tercoreng dengan kejadian rekan-rekan kita 13 orang gitu, termasuk tentara dan masyarakat sipil jadi korban insiden pemusnahan itu amunisi gitu. Apa yang ingin harapan lah Pak Prama ini terhadap tentara Indonesia ke depannya seperti apa? Apa mungkin yang harus diperbaiki? Ya. Kalau saya sih berharap ya kalau namanya profesional semua jelas harus profesional gitu. Mau tidak mau tentara kalau misalkan tidak profesional kalau misalkan dilihat hanya kekuatan jumlahnya saja itu bisa terbaca oleh musuh. Tapi kalau namanya profesional, misalkan ya saya kasih contohkan pilot. Orang bisa membaca, ibaratnya negara lain bisa membaca, oh jumlahnya cuma 10. Tapi kalau misalkan 10 ini benar-benar profesional, itu sangat ditakutin. Oh gitu ya? Iya betul. Jadi pasukan khusus gitu ya? Kayak tentara yang angkatan darat, jago nembak misalkan. Nembaknya akurasinya tepat. Ini sangat ditakuti ketimbang jumlah. Sekarang jumlah tidak terlalu ya ibaratnya bikin takut gitu kan. Kalau misalkan jumlahnya misalkan banyak tapi nggak bisa nembak semua gimana gitu kan. Iya gitu ya. Atau secara fisik tidak kuat seperti itu kan. Itu yang harus dibangun kalau menurut saya. Yang kedua juga kalau misalkan alutsista yang ibaratnya yang terawat, yang ya ibaratnya negara sudah membeli dengan lumayan mahal gitu kan dari luar dan lain sebagainya. Kita perlu maintenance yang baik lah untuk peralatan alutsista ini gitu. Sayang kalau misalkan memang kita beli mahal-mahal tapi tidak dirawat dengan baik seperti itu. Jadi maintenance itu harus tetap dilakukan. Iya betul. Meskipun tidak melakukan pembelian baru ya, karena kita tahu ya lagi efisiensi di mana-mana ya. Betul. Mungkin pembelian senjata baru itu, peralatan perang baru atau amunisi baru atau apapun itu untuk ketahanan negara kita. Iya. Dikurangi, tapi maintenance harus dilakukan. Maintenance harus dilakukan. Setahu Bapak maintenance masih jalan cukup bagus nggak saat ini? Nah itulah. Harus diperhatikan juga. Nah, harus terperhatikan itu gitu. Jangan sampai ya apa yang sudah kita miliki itu tidak terpelihara dengan baik gitu. Karena ada Permenhan juga yang ibaratnya mengkhususkan masalah itu bahwa namanya alutsista harus
maintenance. Artinya di maintenance itu ya satu diinspek, ya ibaratnya penyimpanannya harus baik, perawatannya harus baik, termasuk yang seperti kejadian kemarin, kalau misalkan memang sudah tidak berfungsi dengan baik dimusnahkan. Gitu. Jadi pembelian dikurangi, tapi maintenance harus dilakukan. Jangan sampai terjadi ya kalau mau dipakai ternyata nggak jalan. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada yang kayak gitu sih. Misalkan ada nih barangnya gitu ya, terbukti kita peringkatnya bagus gitu. Begitu dipakai latihan nggak nyala, nggak jalan, itu kejadian kayak gitu. Banyak kejadian. Oh, banyak kejadian. Ya maintenance perlu tetap dilakukan berarti ya. Ya itu makanya itu harapan saya. Iya, sebagai pengusaha di bidang maintenance juga ya. Jadi kita saya banyak kerjaan. Ya kontribusinya juga di sana gitu ya. Jangan sampai tentara kita latihan macet. Gitu ya. Luar biasa Pak. Nah kalau dari sisi jumlah tentaranya kan banyak, tapi harapan Bapak tadi ya banyak dan profesional itu bagus dong. Gitu. Iya. Tapi kalau banyak tapi ya mungkin tadi keprofesionalannya kurang, itu kan jadi tidak terlalu ditakuti gitu ya. Iya, betul. Setahu saya perbandingan terakhir nih di salah satu media itu antara tentara Indonesia dan Australia aja, 400.000 tentara aktif dengan kalau nggak salah cuma 53 ribuan di Australia. Banyakan kita gitu ya, gitu, seperti itu. Karena memang luasan wilayahnya harus dijaga lebih banyak juga, penduduknya lebih banyak gitu. Tapi alih fungsi tentara untuk membina anak-anak nakal yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat sebenarnya tepat nggak sih Pak? Bapak ada opini nggak terkait hal itu? Kalau opini saya sih itu bagus. Bagus ya. Karena kan namanya anak-anak itu kan masa depan kita itunya kan. Kalau misalkan kita biarkan begitu saja, mereka ibaratnya masa depannya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita tertibkan dari sekarang, ibaratnya mudah-mudahan ya kedepannya dia akan lebih baik. Sebelum terlanjur maksudnya. Sebelum terlanjur lebih rusak gitu. Gitu. Saya setuju karena ketika dititipkan ke barak militer, dia akan terbiasa ibaratnya bangun pagi, melatih fisiknya, disiplin waktu, kapan makan, kapan dia harus beribadah, kapan dia harus belajar dan lain sebagainya. Itu di barak itu ya benar-benar didisiplinkan gitu. Tapi apakah tidak terlalu keras Pak latihannya? Karena setahu saya wajib militer kayak di Korea aja itu kan sudah dewasa, bukan sebelum lulus SMA gitu ya. Enggak terlalu keras latihan itu untuk anak-anak. Kita lihat anak-anak Taruna Nusantara yang sekarang jadi jenderal. Itu dia kan lulusan SMP masuk ke SMA. Iya, berarti masa-masa SMA juga ya. Betul. Dan pasti tentara tahu porsinya kali ya. Iya, pasti. Bukan latihan ke pasti ada sesuai itu, bukan porsinya enggak di luar batas. Enggak di luar batas ya. Enggak di luar batas. Jadi hanya membiasakan diri di situ untuk berdisiplin itu aja. Kedisiplinannya gitu. Rasa hormat ke orang lain. Karena nakal itu istilahnya tidak hormat ke orang tua yang mereka juga diajarkan gitu. Belajar bekerja sama dengan tim, misalkan ya latihan PBB, gerakannya harus sama-sama. Itu kan melatih kekompakan ya dengan teman. Salah satunya gitu. Saya ingat salah satu video yang testimoni dari peserta itu Pak, yang ditanya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi gitu ya. Senang nggak di sini? Senang, lebih damai, lebih tenang gitu. Kenapa? Karena di rumah itu berisik, orang tuanya berantem terus. Nah, ini jangan-jangan orang tuanya perlu dikirim juga nggak sih ke barat Pak? Ya itu tadi salah satu yang membuat anak itu nakal itu kan mungkin kondisi keluarganya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau menurut saya sih daripada berdampak ke hal yang lebih buruk terhadap anak, lebih baik dipisahkan dari orang tuanya, titipkan ke pesantren ataupun ke sekolah-sekolah yang seperti itu. Gitu ya. Salah satunya gitu ya. Tentunya lulusan Taruna Nusantara itu. Nah ya. Itu contoh lah. Gitu. Tidak hanya di militer ya. Kadang mereka masuk ke profesi sipil juga bagus-bagus. Bagus, ya. Maju luar kan. Biasa ya. Saya nggak masuk dulu kesempatan. Kenapa? Gitu ya. Padahal 2 kali saya nyobain. Saya kebetulan kalau saya masuk itu angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. 93. Oh, pada saat dibuka gitu ya. Oh, berarti satu liting sama siapa? Kalau Agus? Iya. Mas Agus, Oh, Menteri.
Bukan, itu junior. Junior 2000. Saya 97. Oh, duluan dulu. Oke. Maksudnya sama-sama purnawirawan. Ya, sama-sama purnawirawan, sama-sama mayor. Sama-sama mayor, purnawirawan di mayor gitu, luar biasa sekali. Oke, baik Pak Prama. Terakhir nih, ada yang disampaikan nggak? Termasuk ke rekan-rekan tadi ada satellitingnya ya? Di Garut gitu, dan para korban yang lainnya juga harapan ke perbaikan kedepannya seperti apa? Silakan Pak. Kita. Ya, harapan saya sih ke depan semua ya akan lebih baik lah. Ya ibaratnya dengan kejadian yang sudah terjadi perlu dievaluasi, dilihat apa penyebabnya. Yang jelas ya harus diselesaikan permasalahannya, harus ada tindak lanjut yang jelas seperti itu, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi gitu. Itu harapan saya. Tidak boleh terjadi lagi. Betul, nggak boleh terjadi lagi. Dan pelibatan masyarakat sipil harus terukur mungkin ya. Betul. Kalau memang diperbolehkan tadi certified seperti timnya Pak Prama juga ya yang harus tahu ada gitu yang certified, ya betul. Jadi kalau misalkan memang mau melibatkan masyarakat, kan masyarakat juga punya rasa ingin memiliki kan, dengan angkatan darat, cinta sama mereka gitu kan, ke TNI. Ya latihlah mereka. Jadi certified gitu. Jadi memang secara formal ada sertifikasinya, jangan sampai hanya terbiasa saja dan percaya mereka. Betul gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Prama atas sharingnya hari ini. Jaya terus TNI, dan bagi masyarakat yang terkena dampak kemarin insiden kami turut berbelasungkawa ya, semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Ada perbaikan di sana sini itu harus, supaya kita bangga terhadap tentara kita, juga aman gitu terhadap masyarakat di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di segmen lainnya.